ini lawan Udinese ini kita kayak tim kacangan, ngerebut bola susah, nguasain bola susah, ditekan 90 menit. Dan kalau teman-teman perhatiin di pertandingan lawan Udinese ini kita ganti 4 kali komposisi back. Di awal kita main pakai Skriniar, Acerbi, Bastoni. Terus masuk tuh Di Marco, jadinya Skriniar, Acerbi, Di Marco. Babak kedua masuk Danilo D'Ambrosio, Danilo, Skriniar, Acerbi. Acerbi sempat jadi back kiri. Masuk lagi De Vrij jadi Danilo D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar. Kita ganti 4 kali skema back dalam satu pertandingan. Itu udah buktiin bahwa Inzaghi udah kehilangan ide lagi dalam hal bertahan. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter, konten yang gue buat untuk ngebahas klub favorit gue yang beberapa menit yang lalu baru aja dibantai Udinese. Konten ini gue buat tepat setelah gue live streaming. Aduh, ini adalah kekalahan ketiga kita dari 7 pertandingan. Total 4 menang, 0 kali seri, 3 kali kalah, 13 kali membobol, 11 kali kebobolan. Sebel banget gue. Total kita cuma mendapatkan 12 poin dari 7 giornata. Kalau dilihat dari sejarah teman-teman, ini untuk keempat kalinya kita kalah 3 kali dalam 7 pertandingan. Yang pertama ada di tahun 98-99, kemudian di tahun 2000-2001, kemudian di tahun 2011-2012, itu tepat setelah kita treble. Dan ini adalah yang keempat kalinya. Fakta menariknya adalah setiap kali kita kalah 3 kali dalam 7 pertandingan awal, kita tidak pernah masuk top 4 di klasemen akhir. Ini bisa jadi pertanda buruk bahwa kita terlempar dari zona Liga Champion. Jangan-jangan kutukan setelah Scudetto terus ambiar kembali terjadi. Aduh, untuk pertandingan lawan Udinese ini gue cuma bisa bilang parah banget. Ini kita kacau banget dan gue mulai meragukan Inzaghi. Selama ini gue termasuk orang yang selalu dukung Inzaghi. Gue merasa bahwa Inzaghi pelatih potensial. Selama didukung pemain yang tepat, dia bisa memberikan yang terbaik. Tapi ini lawannya sekelas Udinese dan kita inferior banget. Udah beberapa pertandingan awal musim ini kita selalu salah dalam pendekatan memulai pertandingan. Seakan-akan kita terlambat panas. Padahal mah bukan karena terlambat panas, karena salah memulai pertandingan. Ketika lawan Lazio masang Gagliardini, lawan Milan kita terlihat down, kemudian apalagi lawan Munchen juga begitu. Nah sekarang lawan Udinese masuk kita yang menyesuaikan skema mereka, bukan mereka yang menyesuaikan skema kita. Untuk ukuran komposisi oke lah, komposisi pemain level Eropa kita masih kacau balau. Tapi kalau Serie A kita harusnya termasuk yang paling kuat. Kita ganti 2 pemain teman-teman di babak pertama, Mkhitaryan dan Bastoni. Gue melihat memang Mkhitaryan nggak bisa menyeimbangkan duel fisik di lini tengah. Dan harusnya ya Inzaghi bisa baca lah. Jangan mentang-mentang netizen semua nggak suka Gagliardini terus dia takut masang Gagliardini. Kalau gue lihat di pertandingan kali ini, Gagliardini justru lebih cocok sih dibandingkan Mkhitaryan. Walaupun dalam hal menyerang ya udah, gue udah nggak berharap apa-apa sih kalau Gagliardini dalam hal menyerang. Tetapi dalam hal bertahan, Gagliardini tadi ketika lawan Udinese masih jauh lebih baik dibandingkan Mkhitaryan. Mkhitaryan itu kan udah tua. Kemarin lawan di Liga Champions lawan Pilsen juga baru aja main. Harusnya ya disimpen aja gitu. Aduh ini parah banget. Kita ditekan sepanjang pertandingan. Kita kesulitan ngerebut bola, nggak bisa nguasai bola dengan nyaman, kesulitan buat peluang. Udinese menang segala-galanya di pertandingan kali ini. Catatan gua untuk kekalahan kita kali ini, Handanovic kembali melongo. Itu gol bunuh dirinya Skriniar, bolanya pelan dan dia nggak gerak sedikit pun. Aduh gregetan banget gue. Kemudian Dum-Dum, gue makin yakin Dum-Dum ini adalah Gagliardini versi punya speed, jago nyundul dan punya finishing. Selebihnya sama, Tell Me. Ada 2 momen dari Dumfries, Tell Me dari Dumfries yang membuat Barella murka. Pertama lemparan ke dalam, itu Barella udah lari, harusnya si Dumfries cepet-cepet ngelempar, malah lama banget. Pas si Dumfries ngelempar, wasitnya nganggap itu foul karena terlalu lama dan jaraknya udah jauh. Outnya di sini dia ngelemparnya terlalu ke depan. Lalu yang kedua, serangan balik itu kita kesempatan banget. Di kotak penalti memang para penyerang kita udah di marking oleh pemain Udinese, tetapi itu harusnya si Dumfries bisa ngoper ke Barella karena kosong. Si Dumfries malah maksain crossing. Masalahnya bolanya diem aja, Dumfries itu crossingnya nggak bagus. Itu kan bolanya lagi cepet banget, bola lagi di dribble kenceng. Harusnya dia cukup kasih ke Barella, biarkan Barella yang beraksi. Catatan menarik hari ini yang positif ya Barella itu free kick.
ternyata dia bisa free kick. Yang kedua, Acerbi ternyata jauh lebih bagus dibandingkan De Vrij. Catatan lainnya, Bastoni terlihat memang kelelahan. Untuk ukuran pemain muda, dia fisiknya terlalu buruk. Dia beberapa kali blunder di awal pertandingan. Bastoni nggak bisa main full 90 menit di eranya Conte, sering banget diganti, dan dia nggak bisa bermain berturut-turut setiap 3 hari. Kemarin dia lawan Pilsen dia kayaknya main kan, jadi makanya dia terlihat kelelahan. Lalu yang paling parah menurut gua adalah De Vrij. Ini untuk kedua kalinya De Vrij nggak main. Kemarin lawan Pilsen diganti Acerbi dan sekarang diganti Acerbi lagi. Dia masuk di babak kedua nggantiin Acerbi. Dan ketika dia dimainkan, dia buat sebuah blunder yang berujung corner, dan dari corner tersebut Deulofeu ngegolin melalui sundulan. Kalau teman-teman lihat lagi di tayangan ulang, itu yang marking si Deulofeu adalah De Vrij. Dia kelepas. Gue nggak begitu paham dalam hal teknis, tetapi De Vrij itu menurunnya jauh banget. Tapi menurut gue, walaupun banyak pemain yang tampil di bawah standar, yang paling gue salahkan sih Inzaghi sih di pertandingan ini. Mengganti 2 pemain di babak pertama tuh udah bukti bahwa dia udah salah gitu. Jadi dia ingin mengganti secepatnya. Lalu yang lebih parah lagi, di saat kita kondisinya harus menang, Inzaghi malah masukin 2 back, masukin Danilo D'Ambrosio dan De Vrij. Ini kok bisa, padahal masih ada Aslani, masih ada Belanova, masih ada Gosens. Kayak seakan-akan gak mau menang, takut banget gitu kita kebobolan. Dan kalau teman-teman perhatiin, di pertandingan lawan Udinese ini kita ganti 4 kali komposisi back. Di awal kita main pakai Skriniar, Acerbi, Bastoni. Terus masuk tuh Di Marco, jadinya Skriniar, Acerbi, Di Marco. Babak kedua masuk Danilo D'Ambrosio, Danilo, Skriniar, Acerbi. Acerbi sempat jadi back kiri. Masuk lagi De Vrij, jadi Danilo D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar. Kita ganti 4 kali skema back dalam satu pertandingan. Itu udah buktiin bahwa Inzaghi udah kehilangan ide lagi dalam hal bertahan. Feeling gua kekalahan kali ini akan membuat dampak sangat besar di ruang ganti. Akan banyak pertanyaan tentang kemampuan Inzaghi dalam mengelola tim. Gua rasa Inzaghi akan sangat dipertaruhkan posisinya. Bisa-bisa di international break kali ini dia dipecat, atau paling lama Desember kalau kayak gini terus. Dan Inzaghi juga udah gak bisa nyalain Marotta. Inzaghi kan minta tuh ke Marotta, ayo dong pemain datang secepat-cepatnya di pramusim biar gue bisa persiapan. Dan toh ternyata Marotta kan nyiapin semua kecuali Acerbi ya. Semua udah komplit di pramusim, tapi tetap aja di awal musim ini Inzaghi sangat amat jelek. Setelah pertandingan ada konferensi pers, Handanovic bilang bahwa Udinese menang segala-galanya hari ini, khususnya dalam hal duel dan intensitas. Pertandingan akan selalu dimenangkan oleh tim yang punya kemampuan memenangi duel dan intensitas. Mereka lebih dari kita dalam hal ini. Handa juga menambahkan bahwa sisi defense Inter kehilangan kekompakan yang ada di musim lalu. Secara teknis kita seringkali salah dan blunder, dan itu membuka peluang bagi lawan. Hari ini kita harus membayar 2 kesalahan di 2 bola mati. Itu artinya kita cuma punya little attention. Jadi si Handanovic menggarisbawahi kita kebobolan dari situasi 2 kali bola mati. Kalau sampai kebobolan di bola mati berarti kita kehilangan, kita tidak punya attention, cuma punya little attention, katanya Handanovic. Dipikir betul juga sih. Itu De Vrij harusnya marking Deulofeu. Deulofeu itu kan bukan pemain yang jago nyundul, dia jagonya dribble, tapi bisa ngegolin nyundul tuh udah parah banget De Vrij berarti. Sementara Inzaghi di konferensi pers mengatakan, kami adalah Inter, kita tidak boleh puas hanya dengan 2 kemenangan. Ya iyalah Inzaghi. Kita tidak bisa meneruskan ini. Kekalahan ini harus membuat kita menganalisis. Ya ampun, mau nganalisis apa lagi? Kita udah kalah lawan Milan, kalah lawan Munchen, lu kemana aja? Kalah lawan Lazio kan harus udah nganalisis nih. Kalah lawan Udinese ini parah banget sih. Kemudian Inzaghi mengatakan terkait international break, semoga tidak ada pemain yang cedera. Saat ini kita ditinggal oleh 4 penyerang dan 2 kiper. Aduh teman-teman, ini gue benci banget di kekalahan kali ini tuh. Kalau lawan Milan, Lazio ya benci, cuman kan ya udah mereka Milan. Lazio juga bukan tim yang sembarangan. Ini lawan Udinese. Perkara Udinese lagi hebat-hebatnya di awal musim ini, mengejutkan menang 4-0 lawan Roma, tapi tetap aja kita tuh Inter. 2 tahun yang lalu kita baru aja Scudetto. Tahun lalu kita ngelawan Milan itu Scudetto sampai menit-menit akhir baru kalah. Ini lawan Udinese, ini kita kayak tim kacangan, ngerebut bola susah, nguasain bola susah, ditekan 90 menit. Aduh, kalau dilihat dari statistik, kita shot on targetnya cuma 3, Udinese 6. Kemudian block shotnya mereka bisa sampai 9. Dan possessionnya kita cuma menang 55%. Inzaghi benar-benar kehilangan touchnya. Teman-teman silahkan komentarnya, kenapa kita bisa sekacau ini? Silahkan tumpahkan keluh kesahnya, tapi jangan kata-kata kasar ya, nanti malah di ban. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.